Juventus dipermalukan Napoli 5-1. Jelang final Piala Super, Real Madrid dikejutkan kedatangan CR7. Cedera parah, Van de Beek absen hingga akhir musim. Dahsyat, Haller bikin hat-trick pasca sembuh dari kanker testis. Barcelona seret pihak La Liga ke pengadilan. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Aston Villa berhasil mengalahkan Leeds United dengan skor 2-1 dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-20 di Villa Park, Sabtu dini hari 14 Januari. Villa memimpin ketika laga baru berlangsung 3 menit. Leon Bailey mencetak gol setelah terlibat dalam serangan balik yang cepat. Emiliano Buendia lalu menggandakan skor untuk Villa di menit ke-64. Sedangkan Leeds hanya bisa memperkecil skor lewat gol Patrick Bamford di menit ke-83. Dari ajang Liga Italia, Napoli mempermalukan Juventus dengan skor tak main-main 5-1 di Stadion Diego Maradona. Di babak pertama, anak asuh Luciano Spalletti unggul 2-1 melalui Victor Osimhen dan Vika Kvaratskhelia. Sedangkan gol Juve dibuat oleh Angel Di Maria. Di babak kedua, Amir Rahmani bisa menjauhkan keunggulan di menit ke-55. Osimhen lantas mencetak gol keduanya atau yang keempat Napoli di menit ke-65. Terakhir, Alif Almas memastikan kemenangan 5 gol Napoli di menit ke-72. Hasil ini membuat Napoli kian kukuh di puncak klasmen Liga Italia dengan 47 poin, unggul 10 angka dari AC Milan di tempat kedua. Sementara Juventus tertahan di peringkat 3, juga dengan 37 poin. Dari ajang Liga Spanyol, Celta Vigo bermain seri 1-1 melawan Villarreal. Gerard Moreno membawa tim tamu unggul lebih dulu di babak pertama, namun keunggulan itu sirna di menit ke-68 usai Jorge Strand Larsen mencetak gol penyama skor untuk Celta Vigo. Klub raksasa Inggris Manchester United baru saja mengumumkan pemain anyarnya di bursa transfer musim dingin 2023. Pemain yang dimaksud adalah Wout Weghorst. Striker asal Belanda tersebut dipinjam dari Burnley hingga akhir musim 2022-2023. Pemain yang tampil apik di Piala Dunia 2022 itu sebelumnya bermain di Besiktas. Real Madrid mendapatkan kejutan saat berlatih jelang final Piala Super Spanyol melawan Barcelona Minggu dini hari nanti. Los Blancos kedatangan tamu istimewa yakni Cristiano Ronaldo. Marca melaporkan Real Madrid berlatih di kompleks olahraga kepunyaan klub Al Nassr di Riyadh. CR7 pun memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu para penggawa Los Merengues. Christian Pulisic selain harus absen 2 bulan akibat cedera, ia juga dirumorkan bakal pergi dari klub pada bursa transfer musim dingin 2023 ini. Mendengar rumor tersebut, Graham Potter langsung memberikan sinyal kepada Pulisic untuk tetap berada di Stamford Bridge hingga cederanya sembuh. Hal sama juga Potter tegaskan kepada Aubameyang yang dirumorkan bakal kembali memperkuat Barcelona. Potter menyebut kedua pemain itu merupakan sosok vital bagi Chelsea. Melansir The Guardian, Benjamin Mendy diputuskan tidak bersalah atas 6 dari 7 dakwaan pemerkosaan Jumat 13 Januari. Rekan Mendy, Matt Wire, juga dinyatakan bersih atas 3 dakwaan pemerkosaan terhadap 2 remaja. Juri pengadilan Chester Crown gagal mencapai vonis atas 1 dakwaan pemerkosaan dan salah satu percobaan pemerkosaan oleh Mendy. Pengadilan ulang rencananya akan dilakukan untuk memutus perkara. Musim 2022-2023 dipastikan berakhir lebih cepat untuk Donny van de Beek. Cedera lutut yang diderita gelandang Manchester United itu membuatnya harus absen hingga akhir musim. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh manajer MU, Erik ten Hag pada Jumat 13 Januari 2023. Van de Beek mendapat cedera tersebut dalam laga melawan Bournemouth pada 3 Januari silam usai berbenturan dengan Marco Senesi. Haller belum lama ini sembuh dari kanker testis yang membuatnya harus menepi dari lapangan selama 6 bulan. Pada Jumat kemarin,
Borussia Dortmund menghadapi tim lokal Swiss Basel pada pertandingan persahabatan dan Haller bermain sejak menit ke-61. Haller masuk dan kemudian mencetak hat-trick menakjubkan selama 7 menit antara menit ke-81 dan ke-88 untuk memastikan kemenangan besar 6-0 bagi tim Bundesliga tersebut. Menurut laporan dari Sky Sport, Chelsea masih dapat memperkuat skuad mereka. Upaya untuk mendatangkan pemain kini mengarahkan mereka kepada Noni Madueke dari PSV Eindhoven. Pemain yang berposisi sebagai penyerang sayap itu dipandang dapat menjadi salah satu solusi permasalahan lini depan The Blues. Madueke memiliki kontrak di PSV hingga 2025. Chelsea dan PSV masih berusaha untuk mencapai kesepakatan terkait nilai transfer dari sang pemain. Manajer Liverpool, Jurgen Klopp nampak menutup kemungkinan timnya untuk mendatangkan pemain baru dalam sisa bursa transfer Januari 2023. Lelaki asal Jerman itu mengatakan tidak semua permasalahan di dalam timnya dapat diselesaikan hanya dengan mendatangkan tambahan pemain. Setelah menjadi pesaing gelar juara Liga Inggris di musim lalu, kondisi Liverpool pada 2022-2023 justru terlihat merosot. Tim asuhan Jurgen Klopp kini masih terus-menerus mengalami inkonsistensi performanya. Kendati masih tampil di bawah ekspektasi publik, Trent Alexander-Arnold tetap menegaskan bahwa seluruh skuad asuhan Klopp menolak untuk menyerah dan merasa optimis apabila bisa segera bangkit dalam waktu dekat agar kembali bersaing ke posisi 4 besar. Leandro Trossard dipastikan akan absen pada pertandingan Brighton melawan Liverpool dalam lanjutan laga Premier League. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh pelatih Roberto De Zerbi karena Trossard kedapatan meninggalkan kamp latihan klub tanpa izin. De Zerbi mengaku kecewa dengan perilaku Trossard yang memutuskan tiba-tiba hilang dari kamp pelatihan Brighton. Pelatih berusia 43 tahun mengaku sudah menyampaikan unek-uneknya kepada sang pemain. Penyerang AS Roma, Nicolo Zaniolo, mengaku akan segera berbicara dengan klub untuk menegosiasikan kontrak barunya. Sebagai informasi, kontrak Zaniolo akan berakhir pada Juli 2024 mendatang. Saya tampil bagus di Roma, tapi mari berpikir soal pertandingan. Agen saya akan berbicara dengan klub, saya tidak memikirkan hal itu, kata Zaniolo seperti dikutip dari Football Italia. Kabar panas datang dari Spanyol. Dilansir Football Espada, kubu Barcelona siap membawa operator kompetisi Liga Spanyol itu ke pengadilan. Alasannya, mereka merasa diperlakukan tidak adil dalam hal finansial. Barcelona menggugat La Liga setelah dilarang menaikkan batas gaji mereka 18 bulan setelah menolak kesepakatan yang memungkinkan adanya perubahan. Pihak Barca merasa dirugikan karena tidak menyepakati peminjaman dari lembaga keuangan CFC yang disepakati oleh sebagian besar klub di Spanyol yang ditolak oleh Barcelona, Real Madrid, dan Athletic Bilbao. Timnas Thailand sukses menahan imbang tuan rumah Vietnam pada pertandingan final Piala AFF 2022 leg pertama di Hanoi, Jumat malam. Pasukan Park Hang-seo unggul lebih dulu lewat tandukan Nguyen Tien Lin di babak pertama. Akan tetapi, pasukan Gajah Perang berhasil membalikkan keadaan di awal-awal babak kedua berkat gol yang diciptakan para match Achvirai dan Sarachoyan. Vietnam tak tinggal diam dan berhasil memaksa laga berakhir 2-2 usai Phu Van Tan melepas tendangan akurat di menit ke-88. Hasil ini menguntungkan Thailand yang akan bertindak sebagai tuan rumah pada leg kedua yakni Senin 16 Januari. Dilansir Football Espada, gelandang Fiorentina, Sofyan Amrabat, konon sudah memutuskan Atletico Madrid adalah tujuan favoritnya dibandingkan Liverpool dan Tottenham Hotspur. Menurutnya, tim asal Spanyol itu mencentang semua kotak untuk memungkinkan melanjutkan perkembangannya. Yang masih harus dilihat sekarang adalah apakah Atletico benar-benar ingin bernegosiasi dengan Fiorentina terkait masa depan pemain Maroko itu. Penjaga gawang Gaik Italia Gianluigi Buffon disebut belum akan pensiun apabila Parma berhasil promosi ke Serie A musim depan. Hal itu ditegaskan oleh agen Buffon Silvano Martina. Bahkan, menurut Martina, jika Parma masih di Serie B pun, Buffon kemungkinan besar juga akan lanjut jika ia merasa masih kuat secara fisik. Di Serie B musim ini, Parma duduk di peringkat ke-6 yang merupakan posisi untuk merebut babak playoff promosi dengan koleksi 27 poin dari 19 pertandingan.
Chelsea bikin rekor memalukan usai dibobol mantan pemainnya sendiri, Willian. Opta mencatat, Chelsea kini menjadi tim yang paling sering dibobol mantan pemainnya sendiri dengan 26 bekas pemain di Premier League. Seperti diketahui, Willian mencetak gol ke gawang Chelsea kemarin saat membela Fulham di Liga Inggris. Willian tidak merayakan golnya ke gawang Chelsea. Hal itu dilakukan untuk menghormati klub yang ia bela pada 2013 hingga 2020. Legenda Italia Fabio Cannavaro baru-baru ini menegaskan ia tidak mengkhianati Juventus untuk Real Madrid pada tahun 2006. Ia bahkan dikritik habis-habisan oleh para penggemar Juventus. Bahkan ketika dia kembali ke klub pada tahun 2009, Juventus dan Real Madrid mencapai kesepakatan untuk transfer saya. Siapa yang terlibat tahu yang sebenarnya. Semuanya jelas. Dan saya bahkan kembali ke Juventus beberapa tahun kemudian. Perkembangan pesat Juventus dalam beberapa laga terakhir turut dikomentari mantan pemainnya Miralem Pjanic. Satu nama yang ia puji tak lain dan tak bukan adalah Massimiliano Allegri. Ya, Allegri yang membuat Juventus terseok-seok di awal musim, sukses membangkitkan tim. Kini mereka nyaman di posisi kedua. Catatan tersebut diyakini Pjanic sebagai bukti bahwa mantan pelatihnya itu sudah naik level, ditambah dengan kepercayaannya terhadap para pemain muda. Manchester United dikabarkan tertarik mengontrak Denzel Dumfries dari Inter Milan pada jendela transfer Januari 2023. Bek kanan asal Belanda itu dilaporkan tersedia dengan harga 53 juta pounds atau sekitar 989 miliar rupiah. Menurut kabar Football Italia, Dumfries juga diminati Chelsea dan Tottenham Hotspur. Media Italia tersebut mengklaim bahwa manajer MU Erik ten Hag tertarik untuk mendatangkan bek kanan karena dia menginginkan persaingan untuk Diogo Dalot. Kebersamaan AC Milan dengan Timo Bakayoko akan segera berakhir. Milan berencana memulangkan sang pemain ke Chelsea sebelum masa peminjamannya berakhir. Musim ini, Bakayoko belum pernah dimainkan sama sekali dan hanya selalu jadi penghangat bangku cadangan. Bakayoko tidak lagi diperhitungkan dalam strategi Stefano Pioli di sisa musim. Ia kalah bersaing dengan Sandro Tonali dan Ismail Bennacer. Sejauh ini, belum ada tanggapan apapun dari Bakayoko maupun Chelsea. Yang pasti, Milan ingin segera mengakhirinya dalam minggu ini. Tottenham kabarnya akan mengizinkan winger asal Brazil, Lucas Moura, untuk pergi dengan bebas transfer di akhir musim ini setelah pihak klub memutuskan untuk tidak mengaktifkan perpanjangan kontraknya. Situasi tersebut membuat sang winger bebas membahas kontrak dengan klub lain dan menaikkan prakontrak untuk musim 2023-2024, namun bisa saja hengkang Januari ini jika ada tawaran yang cocok diajukan di bursa transfer bulan ini. Kabar gembira datang dari klub AC Milan yang akhirnya mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak sang gelandang Aljazair, Ismail Bennacer dengan durasi 3 tahun lagi. Kontrak AC Milan bersama Bennacer sebelumnya akan berakhir pada Juni 2024, yang artinya dengan tambahan kontrak 3 tahun lagi, Bennacer akan bersama Milan sampai 2027. Setelah kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2022, Shin Taeyong menjalani rapat evaluasi dengan Direktur Teknik Indra Syafri. Komite Eksekutif atau Exco juga menanti hasil evaluasi tersebut. Dalam pandangan pribadi, salah satu anggota Exco PSSI, Juni Rahman, menilai Shin Taeyong harus meletakkan jabatannya sebagai pelatih karena gagal membawa timnas Indonesia juara. Tapi, meskipun belum bisa membawa Garuda juara, Coach Taeyong setidaknya sudah meningkatkan ranking FIFA Timnas Indonesia. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!